Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Suwandi dari kelas 5C NPM 2235105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul React Native. Yang pertama adalah introduction. React Native adalah framework open source yang dikembangkan oleh Facebook atau yang dikenal sekarang Meta untuk membangun aplikasi mobile secara cross-platform, yakni untuk iOS dan Android. Framework ini menggunakan JavaScript dan React, sebuah library JavaScript populer untuk membangun antarmuka pengguna, sehingga memungkinkan pembuatan aplikasi mobile dengan basis kode tunggal. Meskipun ditulis dalam JavaScript, aplikasi yang dibuat dengan React Native dapat dikompilasi menjadi aplikasi natif yang berjalan langsung di perangkat mobile. Salah satu keunggulan utama React Native adalah kemampuannya dalam pengembangan cross-platform. Dengan satu basis kode, pengembang dapat membuat aplikasi yang kompatibel dengan iOS dan Android, menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan pengembangan aplikasi secara terpisah untuk setiap platform. Selain itu, React Native menawarkan pengalaman antarmuka pengguna atau UI yang sangat dekat dengan aplikasi natif karena menggunakan komponen-komponen natif dari setiap platform. React Native juga dilengkapi dengan fitur hot reloading yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara real-time tanpa harus memuat ulang aplikasi sepenuhnya, sehingga mempercepat proses pengembangan. Dengan komunitas yang besar, React Native mendapat dukungan pustaka dan modul tambahan yang memudahkan pengembangan. Jika ada fitur spesifik yang tidak dapat diimplementasikan dengan JavaScript, pengembang juga dapat menulis modul natif menggunakan Java atau Swift Object-C dan mengintegrasikan ke dalam aplikasi React Native. Secara keseluruhan, React Native cocok digunakan untuk membuat aplikasi yang membutuhkan performa dan pengalaman pengguna yang baik tanpa harus menulis kode untuk setiap platform secara terpisah. Yang kedua ada core components and native components. Yang pertama ada core components. Core components adalah komponen bawaan yang disediakan langsung oleh React Native untuk membangun antarmuka pengguna. Komponen-komponen ini berfungsi sebagai building blocks atau elemen dasar dalam membangun aplikasi mobile. Beberapa contoh dari core components yang sering digunakan antara lain: 1. View adalah komponen dasar untuk membuat layout. Sama seperti div pada HTML, view berguna sebagai wadah yang dapat berisi komponen lain atau mengatur data letak. B. Text. Komponen untuk menampilkan teks. Semua teks yang ingin ditampilkan pada aplikasi dituliskan menggunakan komponen ini. C. Image. Komponen untuk menampilkan gambar. Image mendukung berbagai format gambar dan memungkinkan pengaturan ukuran dan posisi gambar. D. Scroll View. Komponen untuk menambahkan kemampuan mengulir atau scrolling pada konten yang melebihi batas layar. E. Text Input. Komponen untuk membuat input teks mirip dengan input field di HTML, sehingga pengguna dapat memasukkan teks. F. Button. Komponen untuk membuat tombol yang dapat ditekan pengguna. Biasanya digunakan untuk mengaktifkan fungsi atau navigasi. G. Komponen-komponen ini adalah bagian dari pustaka inti React Native dan dirancang agar mudah digunakan serta sesuai dengan antarmuka iOS dan Android. Yang kedua ada Native Components. Native Components adalah komponen yang ditulis langsung dalam bahasa pemrograman natif, seperti Swift atau Object-C untuk iOS dan Java atau Kotlin untuk Android. Komponen-komponen ini biasanya dibuat untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh core components atau untuk meningkatkan performa aplikasi. Misalnya, jika aplikasi memerlukan fitur khusus yang hanya tersedia pada perangkat tertentu atau untuk memanfaatkan API natif yang tidak tersedia oleh React Native, maka native component dapat ditulis dan diintegrasikan. Untuk menggunakan native component, pengembang dapat membuat bridge atau jembatan antara React Native dan kode native tersebut, sehingga komponen-komponen ini dapat dipanggil dari dalam aplikasi React Native. Hal ini memberikan fleksibilitas lebih bagi pengembang untuk menggunakan fitur native secara langsung jika dibutuhkan, seperti akses ke kamera, peta, atau sensor perangkat. Dengan memanfaatkan kombinasi antara core komponen dan
core komponen yang efisien dan native komponen yang khusus, pengembang memiliki fleksibilitas untuk membuat aplikasi mobile yang lebih kaya fitur dan responsif. Yang ketiga ada React Fundamentals. React natif didasarkan pada beberapa konsep fundamental dari React yang meliputi komponen, JSX, props, state, lifecycle methods, dan hooks. Komponen adalah elemen dasar untuk membangun antarmuka, di mana setiap bagian aplikasi seperti tombol atau teks dibuat menggunakan komponen. Ada dua jenis komponen, yaitu functional components dan class components. Di mana komponen fungsional ini lebih populer karena dukungan hooks. JSX adalah sintaks yang memungkinkan penulisan elemen UI mirip HTML di dalam JavaScript, sehingga lebih deklaratif. Props digunakan untuk mengirim data antar komponen, membuat komponen lebih fleksibel dan dinamis. State di sisi lain adalah data internal komponen yang dapat berubah seiring waktu. Seperti input pengguna atau status aplikasi. Perubahan state menyebabkan komponen diperbarui secara otomatis. Lifecycle methods dan hooks seperti use effect membantu mengelola siklus hidup komponen, memungkinkan pengaturan data atau pembersihan sumber daya ketika komponen dimuat atau dihentikan. Dalam hal interaksi, komponen seperti text input dan button memungkinkan pengelolaan input pengguna dengan event handler yang dapat memperbarui state atau menjalankan fungsi tertentu. React Native juga mendukung navigasi menggunakan pustaka seperti React Navigation yang menawarkan opsi navigasi berbasis tag, tab, atau drawer. Untuk styling, React Native menggunakan objek JavaScript dan pustaka StyleSheet. StyleSheet yang memungkinkan penulisan gaya mirip CSS dengan penamaan camel case. Konsep-konsep ini merupakan fondasi dasar untuk pengembangan aplikasi yang efektif di React Native. Selanjutnya ada handling text input. Di React Native, komponen text input digunakan untuk menangani input text. Dan nilai input biasanya disimpan dalam stage untuk kemudahan akses. Event on change text diatur untuk memperbarui state setiap kali pengguna mengetik atau mengubah teks. Memastikan data selalu sinkron, contohnya kita dapat menggunakan text input dengan placeholder untuk memberi petunjuk kepada pengguna, lalu menampilkan teks yang diinput secara langsung di bawahnya menggunakan stats. Tambahkan button jika ingin melakukan tindakan tertentu, seperti menampilkan pesan atau mengirim data saat tombol ditekan. Pendekatan ini menjadikan pengelolaan input teks lebih dinamis dan interaktif dalam aplikasi React Native. Berikutnya ada using a scroll view. Di React Native, scroll view memungkinkan konten yang melebihi layar untuk digulir. Elemen yang ingin digulirkan ditempat di dalam scroll view, yang secara default menggulir secara vertikal, namun dapat diatur secara horizontal dengan properti horizontal atau sama dengan true. Dalam contoh sederhana, scroll view membungkus beberapa elemen view dan teks. Seperti daftar item yang dapat digulir, dengan scroll view kita dapat membuat data letak lebih dinamis untuk konten panjang, seperti daftar atau gambar yang tidak muat pada satu layar. Selanjutnya ada using list view. Di React Native, list view digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang panjang dan dapat digulir secara efisien. Biasanya menggunakan flat list atau section list. Flat list cocok untuk menampilkan data linear, seperti daftar sederhana yang memuat banyak item, karena hanya merender item yang terlihat di layar, menghemat memori dan meningkatkan performa. Komponen ini membutuhkan properti data yang berisi array data dan render item yang mendefinisikan cara menampilkan setiap item. Section list adalah varian dari flat list yang memungkinkan daftar dengan kelompok atau bagian section dan cocok untuk data yang dikelompokkan, seperti daftar berdasarkan kategori. Dengan list view ini, React Native dapat menampilkan daftar data yang panjang secara responsif tanpa mengorbankan performa aplikasi. Berikutnya ada troubleshooting. Troubleshooting dalam React Native melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah selama pengembangan aplikasi. Pertama, penting untuk memeriksa pesan kesalahan yang muncul di konsol, karena sering memberikan petunjuk tentang sumber masalah. Selain itu, periksa kode
dan sintaks untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan, seperti penutupan tag yang tidak benar atau pengimporan yang salah. Jika masalah berlanjut, membersihkan cache dengan menjalankan perintah npm start min reset min cache dapat membantu. Restart Metro Bundler juga seringkali menyelesaikan masalah pemuatan modul. Jika perubahan tidak terlihat, membangun aplikasi dengan perintah seperti npx React Native Run Android atau npx React Native Run iOS dapat diperlukan. Selain itu, memeriksa dokumentasi resmi dan forum seperti Stack Overflow dapat memberikan solusi dari pengembang lain. Penggunaan debugger seperti debug.js remotely yang diaktifkan di menu pengembang memungkinkan pelacakan masalah dalam kode secara lebih mendalam. Terakhir, memastikan versi secara dependensi dalam package.json diperbarui dan kompatibel dapat membantu menghindari masalah ketidakcocokan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pengembang dapat dengan efektif mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pengembangan aplikasi React Native. Berikutnya adalah platform specific code. Platform specific code dalam React Native merujuk pada kode yang ditulis untuk berfungsi secara berbeda tergantung pada platform yang digunakan, yaitu iOS atau Android. Hal ini sering diperlukan karena kedua platform memiliki komponen, perilaku, dan gaya yang berbeda. React Native menyebabkan beberapa cara untuk menulis kode yang spesifik untuk platform. Salah satunya adalah dengan menggunakan ekstensi file seperti .ios.js dan .android.js, di mana file dengan ekstensi ini hanya akan dimuat pada platform sesuai. Selain itu, pengembang dapat menggunakan komponen seperti platform dari pusaka React Native untuk menentukan platform saat ini dan menyesuaikan kode berdasarkan hasilnya. Contohnya menggunakan platform .ios untuk memeriksa apakah aplikasi berjalan di iOS atau Android dan menerapkan gaya atau fungsi tertentu sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan keunggulan spesifik setiap platform, sambil tetap mempertahankan basis kode yang konsisten, meningkatkan pengalaman pengguna di masing-masing platform. Yang terakhir ada more resources. Untuk mempelajari React Native dan mendalami pengembangan aplikasi, ada berbagai sumber daya yang berguna. Pertama, dokumentasi resmi React Native yang menyediakan panduan lengkap, tutorial, dan referensi API yang dapat membantu memahami berbagai fitur dan komponen. Platform pembelajaran seperti Udemy menawarkan banyak kursus, termasuk The Complete React Native Plus Hook Course, yang sering direkomendasikan untuk pemula hingga tingkat lanjut. Codecademy juga menyediakan kursus interaktif yang cocok untuk yang baru mulai belajar. Untuk bahan bacaan buku seperti React Native in Action oleh Nader David dan Learning React Native oleh Bonnie Eisenman memberikan wawasan mendalam tentang pengembangan aplikasi. Bergabung dengan komunitas seperti Stack Overflow dapat membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Sementara grup di Discord atau Facebook dapat memperluas jaringan dengan pengembang lain. YouTube adalah sumber lain yang berharga dengan banyak saluran menawarkan tutorial, seperti The Net Ninja dan Traversi Media. Selain itu, situs seperti React Native Express menawarkan panduan interaktif untuk pemula. Tools seperti Expo mempermudah pengembangan dengan menyediakan komponen dan API siap pakai. Sementara Navigation menawarkan solusi navigasi yang fleksibel. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Anda dapat memperdalam pemahaman dan keterampilan dalam pengembangan aplikasi mobil menggunakan React Native. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.